Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan suatu jurnal yang sudah saya review, yaitu mengenai tentang implementasi traveling salesman problem pada pemilihan jalur ATM locator menggunakan end colony optimization. Nah, kemudian di sini ada para penulisnya, yaitu yang pertama ada Danang Wahyu Utomo dan Devri Kurniawan. Kemudian yang ketiga ada Novita Kurnianingrum. Mereka berasal dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Di sini ada bagian pendahuluan. Apa itu ICO? ICO atau End Colony Optimization adalah suatu algoritma swap intelligent dan menjadi tawaran dalam menyelesaikan masalah pada pemilihan jalur optimal di ATM locator. Nah, permasalahan utama traveling salesman problem adalah penentuan solusi optimal dari beberapa jalur yang ditentukan. Nah, pemilihan jalur ATM locator ini punya permasalahan yang sama dalam pemilihan jalur yang optimal. Penempatan ATM ini di berbagai titik lokasi disebabkan banyaknya kemungkinan pencarian lokasi ATM. Jadi pengguna harus menelusuri jalur-jalur yang mungkin menjadi jalur terdekat dalam pencarian ATM locator. Nah, pasti semua orang itu udah kenal dengan namanya mesin ATM, apalagi udah banyak beri kemudahan seperti layanan finansial, tarik tunai, cek saldo, pembayaran online gitu. Nah, apalagi mudah dalam layanan perbankan gitu, seperti bayar kartu, kredit, deposit, dan lain-lain. Nah, peletakan ATM itu punya faktor yang mudah diakses seperti keramaian, faktor kegunaan, dan tingkat akses lokasi yang dituju. Kemudian ada salah satu permasalahan dalam penempatan mesin ATM, yaitu faktor easy of access. Kenapa itu? Karena kemudahan akses terhadap mesin ATM tersebut di suatu titik lokasi. Nah, jadi setelah dilakukan survei, ada nasabah yang masih kesulitan dalam menemukan titik lokasi ATM terdekat. Nah, apa yang menjadi faktor utamanya itu? Di sini ada Cahyo Priyanto menyatakan bahwa kurangnya informasi mengenai suatu lokasi itu menjadi faktor utama gitu, sulitnya pencarian rute yang optimal. Nah, hal ini itu disebabkan nasabah masih asing gitu dengan daerah tersebut. Jadi nasabah perlu mencari rute sendiri untuk menuju ke lokasi ATM. Nah, TSP itu adalah suatu permasalahan optimisasi untuk menemukan jalur terpendek dari satu node ke node lainnya. Kemudian di sini ada menurut Gunduz dan kawan-kawan itu tujuan utama dari TSP adalah mencari rute terpendek dari keseluruhan cycle yang diberikan. Nah, banyaknya rute atau cycle di sini yang diberikan dapat berdampak gitu pada waktu akses dalam menemukan cycle atau rute yang terpendek gitu, sehingga dibutuhkan suatu solusi otomatisasi yang terbaik gitu guna menemukan jalur terpendek pada TSP tersebut tadi. Kemudian ada eksperimen yang dilakukan Gunduz gitu ya. End Colony mampu menemukan jalur yang optimal dari banyaknya jalur yang ada gitu. Selain itu, End Colony juga mampu membangun jalur baru untuk menemukan akses yang optimal. Nah, eksperimen lainnya itu ada dilakukan oleh Ius Nurlayelasari, yaitu menggunakan End Colony untuk menemukan rute terdekat dengan menambahkan beban biaya pada parameter jarak. Kemudian di sini ada mengapa harus ACO. Jadi berdasarkan permasalahan tadi, penelitian ini diusulkan End Colony Optimization dengan algoritma yang mampu menyelesaikan masalah kombinasi tur pada TSP. Nah, TSP itu juga merupakan permasalahan klasik non-deterministik polinomial dengan solusi penyelesaian menggunakan teknik optimasi. Nah, salah satu metode yang digunakan teknik optimasi dalam menemukan solusi optimal itu pada TSP adalah algoritma End Colony Optimization ini.
Jadi N-colony adalah salah satu algoritma yang menerapkan teknik optimisasi pada permasalahan kombinatorial. Nah, jadi pada penelitian ini mereka itu mengusulkan menggunakan N-colony optimization untuk menemukan jalur optimal ATM locator tadi dengan parameter latitude dan longitude. Nah, parameter latitude dan longitude akan digunakan sebagai nilai feromon pada masing-masing sarang gitu. Dalam hal ini jarak dari ATM locator tadi gitu. Nah, ATM locator itu adalah lokasi optimal atau jalur otomatik teller mesin, atau yang biasa kita sebut itu ATM lah ya. ATM yang kayak biasanya itu yang merupakan sebuah mesin transaksi elektronik yang disediakan oleh sebuah bank di suatu tempat yang ditujukan untuk beri jasa layanan perbankan gitu, kayak tarik tunai atau transfer uang selama 24 jam. Nah, di sini N-colony itu banyak diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan TUR untuk mendapatkan solusi yang optimal. Jadi, beberapa penelitian sebelumnya telah banyak diterapkan berbagai model di berbagai model aplikasi gitu, seperti pemilihan rute objek wisata, rute penjemputan penumpang, atau jalur terpendek pada kampus, dan juga vehicle routing. Sesuai dengan konsepnya, N-colony ini menemukan jalur terpendek dari nest yang ada untuk menemukan makanan. Nah, begitu juga dengan semut menggunakan jejak feromon untuk memberikan informasi jalur terpendek dalam menemukan makanan. Nah, permasalahan TSP ini adalah optimisasi kombinatorial dalam menemukan rute yang optimal bagi salesman. Nah, kemudian di sini ada beberapa penelitian terkait, yaitu yang pertama ada yang Dan Wang yang menyatakan bahwa pengaturan parameter bobot dan nilai pada masing-masing node dapat meningkatkan kecepatan konvergensi. Nah, adanya pengaturan pada parameter yang digunakan dapat menemukan hasil rute yang optimal dan tingkat kecepatan yang lebih baik gitu. Ada juga survei TSP ini berbasis algoritma genetika gitu, diusulkan oleh Pooja Vaishnav itu untuk mengetahui keuntungan algoritma genetika dalam permasalahan TSP. Nah, yang kemudian ada juga yang kedua itu ada Michaelis Mavrovouniotis. Nah, itu beliau menggunakan N-colony pada TSP dinamis atau disingkat dengan DTSP dengan pengaturan modifikasi feromon dan perubahan bobot. Nah, tantangan N-colony pada TSP di latitude dan longitude ini adalah lokasi dengan kondisi U-turn. Nah, di sini ada tahap metodologi penelitian. Pada tahap eksperimen, representasi titik lokasi ATM locator ini menggunakan koordinat latitude dan longitude. Jadi perhitungan jarak antar titik lokasi menggunakan formula Haversine. Nah, di sini ada pada gambar 2 itu ada jarak antara titik lokasi. Nah, di sini jarak X-nya itu dihitung dengan menggunakan formula Haversine. Jadi persamaan pertama itu ada formula Haversine. Nah, itu berikut ada rumusnya juga sudah ditampilkan, kemudian diikuti dengan penjelasannya. Nah, di sini di mana V1 dan V2 sama dengan representasi titik latitude. Nah, dan juga lambda 1 dan lambda 2 representasi titik longitude. Dan D adalah jarak dalam kilometer, R sama dengan radius dengan satuan 6.371 km. Nah, hasil dari perhitungan formula yang persamaan pertama ini itu digunakan sebagai nilai feromon pada jarak antar ATM locator atau sarang.
Selanjutnya menggunakan algoritma Ant Colony Optimization. Nah, berdasarkan inspirasi dari perilaku semut dalam menemukan makanan dari beberapa sarang yang ada, ACO ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial, itu terutama optimasi pada jalur terpendek. Itu implementasi ACO pada TSP itu terdiri dari dua aturan. Yang pertama itu feromon, jejak yang digunakan pada jalur antara titik I dan J. Kemudian yang kedua, pendukung keputusan, itu berupa penentuan jalur optimal yang akan digunakan oleh semut. Nah, di sini ada juga tahapan dari eksperimen ACO itu ada yang pertama, inisialisasi nilai antara jarak I dan J diperoleh dari hasil perhitungan latitude dan longitude menggunakan formula Haversine formula tadi. Nah, di sini akan ditampilkan pada tabel 1 di sini sudah ada ya tabelnya, itu menunjukkan sampel hasil perhitungan jarak antara lokasi I, J dengan formula Haversine. Nah, kemudian yang kedua itu ada pencarian jalur kunjungan semut, itu dilakukan dengan perhitungan probabilitas dari jarak node I dan J. Nah, probabilitasnya itu dimodelkan dengan persamaannya sebagai berikut. Ini udah ada persamaannya, terus diikuti juga dengan penjelasan dari rumusnya, itu ada tau di situ merupakan jumlah nilai feromon, dan juga eta itu nilai feromon yang ingin digunakan. Kemudian ada alfa, itu sama dengan parameter feromon semut, dan juga beta itu parameter kontrol jarak. Nah, pada persamaan yang kedua ini itu digunakan untuk penentuan jalur yang akan dipilih oleh semut baru. Nah, jadi berdasarkan jumlah HG yang ada, jalur manakah yang akan dipilih oleh semut baru tersebut. Nah, persentase probabilitas terbesar mengidentifikasikan bahwa jalur itu dipilih oleh semut baru. Nah, itu dia. Jadi itu penentuan jalur yang akan dipilih oleh semut. Kemudian ada yang ketiga itu ketika semua HG itu udah dilalui sama semut, jadi perlu maka nilai feromon itu diperbarui gitu dengan persamaan yang ketiga. Nah, persamaan ketiga ini juga udah ada rumusnya ditampilkan sebagai berikut, dan juga diikuti dengan penjelasan rumusnya. Itu ada tau I, J itu feromonnya. Kemudian ada rho, itu sama dengan koefisien evaporasi, itu fungsinya sebagai rasio residual feromon gitu. Jadi nilainya itu kurang dari 1. Kemudian ada delta tau, itu merupakan jumlah nilai feromon yang berdasarkan semut K. Nah, kemudian ada LK juga, itu panjang jalur dari H-nya. Kemudian ada K, itu semut K yang melakukan perjalanan gitu, yang di perjalanan di H-nya itu di jalurnya. Nah, persamaan yang ketiga ini itu berfungsi digunakan untuk update nilai feromon atau lokal update, bahwa jalur I, J itu udah dilalui sama semutnya. Nah, tujuannya itu semakin besar nilai feromonnya yang didapat, maka semakin besar juga probabilitas jalur itu untuk dilalui oleh semut lain. Kemudian di sini juga ada tabelnya, yaitu tabel sampel data perhitungan jarak dengan Haversine tadi yang sudah dihitung di persamaan pertama.
Kemudian pada hasil dan pembahasan, jadi data titik lokasi ATM locator ini diambil dari ATM Bank BPD Jawa Tengah, itu di area Semarang. Dan juga data titik lokasi ATM ini diambil dari websitenya Bank Jawa Tengah. Nah, jumlah titik lokasi ini yang digunakan tuh ada 25 titik lokasi, dan juga koordinat latitude dan longitude-nya itu dari Google Maps. Nah, eksperimen ini juga dilakukan itu secara 2 kali dengan parameter yang beda. Nah, data A itu diuji dengan 10 titik lokasi dan juga database 10 titik lokasi. Nah, pengaturan jumlah iterasinya itu ada 100 iterasi dengan alfanya 1, betanya 2, kemudian rho-nya 0,5 dan taunya itu ada 0,5, 0,7 dan 0,9. Nah, jadi dari hasil eksperimen itu ada 2 data yang beda gitu dengan nilai feromon yang 0,5, 0,7, 0,9 tadi. Nah, jadi bedanya level feromon itu menyebabkan perbedaan hasil yang signifikan. Jadi jika dianalisis di permasalahan TSP itu, maka yang tahu 0,5 yang tadi itu dia beri solusi yang optimal, dia yang paling optimal dalam menempuh jalur terpendek gitu daripada level feromon di 0,7 dan 0,9. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah ketahui kan mana hasil yang lebih optimal dari hasil eksperimen itu, bahwa yang ACO-nya itu yang paling optimal yang bisa menempuh jarak terpendek dan juga biaya yang sedikit itu di tau yang 0,5 dengan biaya di bawah 40.000. Nah, mengapa demikian? Karena pada konsep ACO itu tadi, penentuan jalur terpendek itu ditentukan dari parameter biaya atau cost. Nah, jadi solusi yang paling optimal pada ACO itu yaitu jalur terpendek dengan biaya yang sedikit juga. Nah, pada penempatan uji titik lokasi yang beda data tadi, yang data A dan data B yang diuji, apakah ACO itu dapat menemukan solusi yang optimal, yaitu jalur terpendek dengan biaya sedikit. Nah, pada level feromon 0,5 tadi, dia itu menjadi nilai parameter yang paling optimal karena dia beri solusi yang pendek dan juga biaya yang sedikit. Nah, kemudian detail hasil eksperimen itu bisa kita lihat di tabel 2, yaitu hasil eksperimen ACO. Nah, meskipun parameter probabilitas ini menunjukkan peluang yang lebih kecil dibanding tau yang 0,7 dan 0,9, probabilitas ini digunakan sebagai penentuan jalur yang akan dipilih oleh semut. Jadi, semakin besar nilai probabilitas yang didapat, maka semakin besar juga kemungkinan jalur itu dipilih oleh semut. Jadi maksudnya, pada tau yang 0,5 itu nilai probabilitas yang lebih kecil dibanding level feromon yang taunya 0,7 dan 0,9. Maksudnya di sini artinya peluang besar semut itu untuk pilih jalur yang akan ia lalui itu semut sebelumnya melakukan pada level feromon 0,7 dan juga 0,9 gitu. Jadi hasil yang terbaik dari eksperimen ACO ini yang pada permasalahan TSP didapatkan dengan menggunakan pengaturan alfanya 1, betanya 2, rho-nya 0,5 dan juga taunya 0,5. Probabilitas itu digunakan sebagai penentuan jalur yang akan dipilih oleh semut. Jadi semakin besar nilai probabilitas yang didapat, maka semakin besar juga kemungkinan jalur itu dipilih oleh semut. Nah, kemudian kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil eksperimen yang udah dilakukan,
yang pada permasalahan TSP itu pada pemilihan jalur optimal ATM locator itu disimpulkan bahwa ACO ini mampu digunakan pada permasalahan itu. Nah, ACO ini dia mampu temukan solusi optimal dari kemungkinan pemilihan jalur ATM di area Semarang. Nah, adanya pengaturan parameter alfa, beta, dan rho bisa digunakan untuk diketahui nilai probabilitas yang tinggi di level berapa. Nah, jadi pengaturan parameternya itu ada alfanya 1, betanya 2, rho-nya 0,5, dan tau nolnya itu 0,5 yang didapat dari hasil eksperimen itu yang menghasilkan jalur terpendek dengan biaya yang sedikit. Nah, penggunaan level feromon yang tau 0,5 itu tadi, dia menghasilkan panjang LK-nya itu 4,30 dan feromon atau cost-nya itu 43.022. Nah, jadi dengan tingkat peluangnya adalah 0,240 ya. Jadi hasil itu diidentifikasikan bahwa penentuan jalur terpendek itu bukan ditentukan berdasarkan parameter panjang LK-nya itu, tapi juga didasari dari parameter probabilitas dan level feromon. Ya, jadi apa saran pada penelitian ini? Nah, untuk penelitian selanjutnya itu perlu dilakukan eksperimen beberapa alternatif pengaturan parameter alfa, beta, dan juga rho. Nah, fungsinya itu sebagai mengetahui tingkat penentuan jalur yang optimal gitu. Dilihat berdasarkan tingkat feromon, kontrol jalur yang dilalui semut, itu ada beta ya, tingkat feromonnya itu alfa. Kemudian evaporasi. Nah, evaporasi itu tingkat penguapan feromon pada jalur yang dilalui oleh semut. Nah, itu dilambangkan dengan rho. Kemudian ada juga keterbatasan dari jurnal ini. Nah, pada eksperimen yang dilakukan oleh peneliti itu masih menghasilkan probabilitas yang rendah gitu. Jadi peluang untuk semut baru milih jalur yang sebelumnya itu masih rendah. Jadi perlu ada peningkatan pada sisi tersebut. Nah, untuk slide keterbaruan dari jurnal ini adalah ENCOLONI ini itu udah banyak dilakukan ya untuk menyelesaikan masalah mendapatkan solusi yang optimal gitu. Permasalahan jalur terpendek itu kan beberapa peneliti yang sebelumnya itu banyak diterapkan di berbagai model aplikasi juga. Jadi berbagai model pengaturan feromon dan beban biaya nilai biaya itu udah dilakukan di berbagai penelitian. Tapi penelitian di objek titik lokasi longitude dan longitude itu masih sangat terbatas gitu. Jadi tantangannya itu adalah lokasi dengan kondisi U-turn. Jadi sehingga peneliti ini pada jurnal ini mengusulkan penggunaan penggunaan algoritma ENCOLONI optimization untuk menemukan jalur optimal ATM locator dengan parameter latitude dan longitude. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat simpulkan, saya dapat jelaskan tentang implementasi dari permasalahan TSP menggunakan ENCOLONI optimization. Jika ada salah saya mohon maaf, jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Terima kasih banyak udah menonton, udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.